Sepertinya gini Pak, sepertinya Refli ini di belakangan ini khawatir bahwa ini akan sampai ke pengadilan. Lah ya itu. Muncullah ungkapan ini, ya, perkataan ini. Dihentikan sebelum masuk ke pengadilan. Di dalam kelanjutan kasus ketersangkaan khususnya ya, Tifa, kemudian Roy Suryo, karena Rismon sudah dapat semacam restoratif justice, jadi udah nggak diikutkan lagi. Hingga dua orang ini, nah tiba-tiba ada isu ini mestinya kasus penegakan hukum istilahnya begitu harus dihentikan. Menurut Pak gimana Pak? Itu versi si Refli minta begitu? Iya, kira-kira dihentikan demi apa? Katanya demi hukum. Ya hukumnya hukum yang mana? Beliau itu nyebutkan nggak Pak, undang-undang atau aturan mana yang dilanggar? Enggak, kita lihat filmnya Pak ya, supaya lebih jelas ya. Coba kita lihat dulu. Jalan yang ditempuh RRT bukan restoratif justice, bukan minta maaf. Tetapi kita menemukan sebuah indikasi bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya sudah bertentangan, sudah melanggar undang-undang. Itu yang paling penting. Karena itu yang kita minta adalah penghentian penyidikan, sebabnya adalah karena demi hukum. Penegakan hukum yang diupayakan oleh kepolisian diperkirakan melanggar undang-undang. Benar Pak ya tadi kamu gitu kan? Itu begitu ya, melanggar. Menurut Bapak gimana Pak? Ya. Pak Refli Harun juga harus sedikit hati-hati lah Pak. Karena polisi dan segala penegak hukum ya, para penegak hukum melakukan itu pasti juga punya dasar Pak. Gak mungkin lah mereka melakukan penyelidikan dan penyidikan yang tidak berdasar pada hukum. Nah itu dia. Jangan karena niat dia untuk memenangkan sesuatu, dia menyalah-nyalahkan pihak lain. Maksudnya jangan begitulah. Ya. Dan ini Pak, sebetulnya pelaporan Pak Jokowi ini kan hubungannya dengan pelaporan Pak Jokowi Pak ya. Nah pelaporan Pak Jokowi terhadap kasus yang awalnya adalah ijazah palsu itu, tapi pelaporan Pak Jokowi itu tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Fitnah gitu. Jadinya ya. Itu yang dilaporkan Pak Jokowi, ada orang yang memfitnah saya gitu. Ditindaklanjuti oleh penegak hukum kepolisian itu. Lalu kepolisian mengumpulkan bahan keterangan, itulah kira-kira Pak, video-video lah inilah itu, kan ada jejak digital semua. Nah gitu, kalau menurut Pak Yansen gimana? Jadi itu yang dikatakan Refli sebagai menyalahi hukum. Enggak tahu saya, karena di situ karena Pak Refli itu tidak spesifik mengatakan hukum apa yang dilanggar gitu loh. Sepertinya gini Pak, sepertinya Refli ini di belakangan ini khawatir bahwa ini akan sampai ke pengadilan. Lah ya itu. Muncullah ungkapan ini, perkataan ini. Dihentikan sebelum masuk ke pengadilan. Karena ini setelah ini menurut saya begitu polisi menyampaikan data-data penyidikannya kepada kejaksaan, kalau jaksa mengatakan P21 lanjut ke pengadilan gitu. Pertama pertanyaan saya adalah dia dulu menghubungi ini sampai pengadilan. Terus kenapa begitu ini sudah mau sampai disidangkan, mereka kemudian malah minta ini dihentikan. Malah apakah memang sebetulnya mereka tidak punya bukti yang pasti mengenai ijazah Pak Jokowi, jadi kemarin itu mereka hanya bluffing saja, sehingga begitu ini betul-betul akan dibawa ke persidangan, mereka muncullah permintaan untuk ini dihentikan. Kesannya ya Refli ini mulai panik ya, rem tangan mendadak ya, supaya kereta ini nggak meluncur sampai ke tujuan. Karena kalau di pengadilan ini bisa jadi bola liar gitu loh Pak. Karena baik hakim maupun penuntut umum itu bisa bertanya banyak hal gitu loh Pak. Itu yang dikhawatirkan. Ini yang bisa kemudian bisa membuka, orang mengatakan membuka kotak Pandora. Nah kan repot Pak. Gitu. Kalau misalnya kalau ada orang-orang lain yang ikut-ikut terlibat kan nggak mau dibawa-bawa juga istilahnya kan begitu. Bisa jadi apa yang disampaikan oleh Refli Harun itu bisa jadi pesanan dari orang yang ada di belakang
kasus ini. Menurut Bapak, kalau Bapak sebagai Pak Jokowi, Bapak hentikan nggak? Loh, Pak Jokowi nggak mau menghentikan, diproses di pengadilan, nanti saya beberkan, saya perlihatkan semua ijazah saya gitu loh. Jadi menurut Pak Jokowi, kasus ini akan berhenti bila sudah diputus di pengadilan. Makanya harus sampai di pengadilan. Bahwasanya ada beberapa orang yang istilahnya ada perdamaian antara Pak Jokowi dengan 3 orang tersangka sebelumnya, yaitu hanya Pak Jokowi. Gitu. Tapi sih, saya sih berharap bahwa jangan semua diberikan. Sebab kalau nanti semua diberikan maksudnya penghentian penyidikan ini dan tidak masuk ke pengadilan, kasus ijazah Pak Jokowi tidak akan pernah selesai, Pak. Itu menurut Bapak ya? Tidak akan pernah selesai. Nanti diganti sama orang lain lagi gitu loh. Pelakunya beda lagi, menuduh lagi yang sama. Jadi harus diputus di pengadilan tentang benar tidaknya ijazah Pak Jokowi itu. Gitu loh, Pak. Ya, betul. Iya kan? Kita lihat video berikutnya, Pak. Apa Mas? Harap dan Tifa kan mau minta berhenti kasus ini, seperti apa? Kalau minta berhenti kan bukan ke kami ya. Minta berhenti tentunya salah satu bisa mengajukan RJ. Kalau ke penyidik itu pun belum tentu disetujui. Tapi tentunya semua tindakan mereka itu kan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan kami sudah berkali-kali dulu meminta untuk dilakukan klarifikasi. Tolong ditarik omongannya karena hal yang disampaikan mengenai fitnah ijazah Pak Jokowi tidak benar, ternyata tidak juga. Jadi kami yakini satu-satunya jalan yang harus ditempuh memang harus jalur hukum. Apalagi Indonesia negara hukum. Daripada kita berdebat terus di media, di TV dan sebagainya, yang menjadi korban itu siapa? Masyarakat, Mas. Kalau ada informasi yang tidak benar. Jadi Pak Jokowi ingin sekali masyarakat tidak lagi menjadi korban menerima informasi yang tidak benar. Jadi kan jelas, Pak, ini pengacara grupnya Pak Jokowi. Jadi mengatakan supaya masyarakat tidak lagi menjadi korban, maksudnya supaya tidak bingung gitu loh. Ini kan terpecah juga, Pak. Pandangan masyarakat, satu ada yang mengatakan Pak Jokowi memang pakai ijazah palsu. Satu mengatakan ijazah Pak Jokowi asli. Nah, untuk mengklarifikasi orang yang mengatakan asli, orang yang mengatakan palsu itu, ya satu-satunya jalan harus melalui pengadilan gitu. Ya tunggu aja, Pak ya. Ya kita tunggu. Akhir dari pengadilan itu bagaimana? Artinya kita sepakat sebaiknya diselesaikan di pengadilan. Betul, selesai pengadilan. Oke, Pak. Thank you. Ya, mantap.